pemirsa setia Kamang Hilya Channel, kembali lagi bersama saya Nabila Mutmainah di podcast Kamang Hilya Channel. Baiklah, sekarang kita sudah kedatangan narasumber dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam. Boleh kita kenalan sedikit dengan Ibu, Bu? Boleh. Nama Ibu dan dari bagian apa Ibu dari dinas, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kamang Hilya Channel sudah mengundang kita dalam kegiatan podcast yang dilaksanakan hari ini di ruang yang sangat representatif untuk kegiatan podcast. Sebetulnya Alhamdulillah kita berkesempatan untuk menjadi bintang tamu di channel Kamang Hilya gitu. Iya, Bu. Perkenalkan, saya Asmidawati, biasa dipanggil Wati, dari bidang perlindungan anak, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam. Ibu di bidang perlindungan anaknya. Oke. Baiklah, tadi sudah ada kegiatan sosialisasi Nagari Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Nah, untuk kegiatan ini sendiri, apa maksud adanya kegiatan ini, Bu? Sosialisasi ini. Ya, baik, terima kasih. Hari ini kita memang melakukan sosialisasi hari kelima tentang pembentukan Nagari Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Tujuan kita sebetulnya agar Nagari tidak hanya pemerintah Nagari ya, tapi lembaga-lembaga, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Nagari, termasuk juga anak, dia lebih peduli dan ngeh terhadap perlindungan perempuan dan anak. Karena potensi jumlah perempuan dan anak yang demikian besar, kita mengharapkan ke depannya itu betul-betul merupakan kelompok yang berdaya, yang mandiri, yang tidak menjadi beban. Karena perempuan dan anak bagaimanapun adalah kelompok rentan gitu. Rentan untuk diperdaya dan menjadi korban kekerasan atau perlakuan salah lainnya. Jadi melalui kegiatan ini kita sebetulnya menindaklanjuti komitmen dari dua kementerian, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang sudah meluncing program ini di tahun yang lalu. Di Sumatera Barat sendiri sebetulnya sudah ada 4 desa yang menjadi pilot project di launching di pertengahan tahun ini, tapi kebetulan tidak di Kabupaten Agam. Dan kita menarik bagi kita untuk juga menyegerakan ini di Kabupaten Agam sesudah sebelumnya kita berkecimpung atau sibuk dengan Kabupaten Layak Anak, dengan Nagari Layak Anak. Kalau di Nagarinya kita ingin kembangkan, tingkatkan lagi, bukan hanya Layak Anak, tapi juga ramah pada perempuan sebagai kelompok rentan juga. Bagaimana perempuan menjadi lebih berdaya, dia memahami dirinya, jati dirinya, permasalahannya. Bagaimana perempuan juga diharapkan menjadi kelompok yang terlibat dalam pengambilan keputusan di Nagari. Dilibatkan, berani bersuara. Nah, itu yang kita harapkan. Hal-hal seperti itu kita harapkan kita sosialisasikan di sini, sehingga ke depannya pemerintah Nagari bersama seluruh lembaga yang ada di Nagari pun dia ngeh gitu. Ini perlu kita kembangkan di Nagari kita. Berarti benar-benar perempuan yang ada di Nagari ini kita berdayakan dan terlibat di dalam proses pembangunan di Nagari. Menarik sekali ini ya, Bu. Termasuk juga anak di dalamnya. Iya, termasuk dengan peduli anak, perlindungan anak, hak anak apa gitu ya, Bu. Selanjutnya katanya kan ada 6 nagari di Kabupaten Agam yang masuk dalam sosialisasi ini, Bu. Kenapa gitu? Nagari-nagari apa saja dan kenapa salah satunya bisa masuk ke Kamang Hilya, Bu? Kita nagari-nagarinya kita sebetulnya mencoba ya, 6 nagari itu bisa membiaskan nanti informasi ini ke nagari-nagari yang terdekatnya gitu. Kenapa ada 6 nagari? Betul, yang pertama itu kita Nagari Garagahan. Lalu yang kedua kita ada di Padi Panjang, Matua, Balai Gura, terus Nagari Kamang Hilya, Simaraso. Terus satu lagi Nagari
Waduh, saya lupa nih. Nanti saya ingat lagi gitu kan. Kenapa Kamang Ilia menjadi salah satu target kita? Kita sebetulnya terkait dengan untuk perlindungan anaknya, sebelumnya kita sudah mensosialisasikan di kabupaten. Dan beberapa nagari, mungkin sekian persen lah nagari, hampir separuh nagari, sudah kita juga banyak terlibat di kegiatan-kegiatan nagari gitu. Nah, di Kamang Ilia pertama memang kita belum melihat data di Kamang Ilia apakah sudah ada organisasi yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak di Kamang Ilia. Sesudah kita kegiatan yang kemarin itu. Yang pertama itu, yang kedua kita melihat sejauh ini Kamang Ilia seperti tidak ada kasus yang dialami oleh perempuan dan anak gitu. Kita tidak pernah menerima laporan bahwa ada kasus perempuan dan anak yang ada atau terjadi di Kamang Ilia. Kita berharap memang tidak ada kasus, atau ada kasus tapi nagari bisa menyelesaikannya dengan cara bernagari gitu. Nah, harapan kita seperti itu. Jangan sampai nanti tidak ada kasus karena memang masyarakatnya tidak mau melapor, takut melapor, malu gitu. Ini yang kita juga ingin masuk melalui, karena ketika di kabupaten kita mau undang, yang diundang kan cuma pemerintah nagari, satu orang perwakilan nagari, mungkin seknatnya atau wali nagarinya. Sekarang kita masuk dengan tokoh yang lebih banyak lagi di nagari. Ini loh gitu. Jadi sehingga kita harapkan tidak adanya kasus, memang karena upaya pencegahan timbulnya kekerasan di sini memang sudah sangat maksimal gitu. Upaya pencegahan sudah maksimal, masyarakat dan anaknya dilibatkan, perempuan juga dilibatkan dalam proses mulai dari perencanaan, bahwa memang perempuan dan anaknya lebih berdaya, bisa mandiri. Harapan kita seperti itu. Dan kalau kita berpikiran positif, memang nagarinya seperti itu, sudah bisa menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak di nagarinya. Kita tinggal masuk lagi poles-poles lagi, poles-poles lagi mana yang kurang, sehingga nanti kita harapkan program ini kalau berjalan di nagari Kamang Ilia, dia bisa membiaskan ke nagari-nagari yang lain yang ada di Kamang Mage khususnya gitu. Karena rasanya nagari termasuk berada di tengah tengah kecamatan. Mungkin itu salah satu atau dua alasan. Salah satunya berarti karena tidak ditemukan kasus, apakah tidak melapor atau memang sudah terkendalikan gitu kan. Untuk selanjutnya dalam sosialisasi tadi, apa saja materi yang Ibu sampaikan kepada kader-kader dan pihak-pihak perempuan kita? Kepada kader, perempuan dan tokoh lah, karena kita mengundang tidak hanya perempuan, tapi tokoh masyarakat dari pemerintah nagari juga, lembaga-lembaga yang ada di nagari, Bamus kan, Bundu Kanduang gitu kan, masuk, lalu lembaga-lembaga yang lain, tokoh pemuda, tokoh adat. Kita dan mencoba PKK juga sebagai organisasi perempuan tuh pasti. Cuma memang forum anaknya yang tidak ada, karena memang belum ada forum anak di sini. Yang kita harapkan juga forum anak bisa hadir itu kalau sudah terbentuk. Apa yang kita sosialisasikan adalah bagaimana apa yang bisa kita lakukan di awal untuk bisa membentuk nagari kita menjadi ramah perempuan dan peduli anak. Indikator apa saja yang harus kita penuhi. Nah, itu yang kita coba sosialisasikan. Tentu di awal ada lembaga organisasi perempuan dan anak ini dulu. Kalau ini belum ada, organisasi perempuannya ada, sudah dibentuk, sudah bagus jalannya gitu. Tapi organisasi anaknya ada enggak? Organisasi perlindungan contoh ya. Organisasi anak seperti forum anak, adakah gitu? Kalau belum, kita mendorong kepada pemerintah negara, yuk segera bentuk forum anak nagari Kamang Ilia sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan, yang juga dia akan berperan dalam proses perencanaan pembangunan. Karena di forum anak itu nanti juga mereka akan melakukan kegiatan aktivitas untuk mengisi waktu luang mereka. Kita sudah buktikan itu di kabupaten. Lalu kita juga mengharapkan di nagari tumbuh kebijakan, akan muncul nanti kebijakan yang pro terhadap perlindungan perempuan dan anak. Belum ada, karena kita belum ada. Tapi dari pertemuan hari ini kita mengharapkan semua kita berkomitmen untuk itu, bisalah kita bentuk, kita buat rancangannya, kita publikasi, kita sosialisasikan, kalau perlu kita diskusi publik, sehingga kalau itu memang terbentuk sudah didukung oleh seluruh tokoh yang ada, khususnya hadir tadi. Lalu kita juga mengharapkan beberapa yang lain, data terpilah terkait perempuan dan anak, sehingga kita tahu permasalahan perempuan dan anak itu apa di negara kita. Kalau kita sudah punya data permasalahannya, kita juga bisa menganalisa
apa yang menjadi dasar atau latar belakang sehingga masalah ini muncul. Kalau sudah kita tahu analisa, kita bisa juga tahu apa tindak lanjut kita untuk mengurangi permasalahan ini. Kita buat rencana aksinya, lalu kita tindak lanjut dengan pelaksanaannya. Jadi banyak sih target kita yang kita sampaikan tadi, bagaimana negara ini tidak ada lagi pekerja anak, bagaimana wirausaha perempuan itu muncul dan tumbuh, dan itu perspektif gender, bahwa wirausaha itu meningkatkan kualitas perempuan juga di dalamnya, bukan wirausaha sekedar dia wirausaha, tapi ada juga kelompok perempuan wirausaha di dalamnya gitu. Tidak ada lagi perkawinan usia anak. Jadi banyak sih, ada 10 item yang kita sampaikan tadi, dan kita mungkin secara bertahap kita harapkan Nagari mulai satu-satu menjalankan untuk bisa mewujudkan Nagari kita menjadi ramah perempuan dan peduli anak. Bukan sekedar ramah tuh galak-galak, enggak seperti itu. Iya. Tapi memberdayakan. Ya, memberdayakan sedia dia mampu dan mandiri. Iya. Nah, ada yang menarik dari forum anak tadi, Bu, terkait yang sudah dijalani di kabupaten, kegiatan-kegiatan seperti apa saja yang ada di forum anak tersebut? Forum anak ini pertama dia akan menjembatani komunikasi antara kelompok anak yang ada dengan pemerintah. Sehingga kalau bilang kegiatannya, dia harus ikut dalam proses perencanaan daerah. Penyusunan RKPD, Musrenbang kabupaten, mereka ikut. Pasti ikut. Mereka bersuara, mereka berbicara, mereka menyampaikan suara anak yang mereka wakili. Karena kan perwakilan se-Kabupaten Agam ada 16 kecamatan di Kabupaten Agam, dan kepengurusan forum anak itu ada di keterwakilannya ada di Kabupaten Agam. Setiap kecamatan ini ada keterwakilannya di Kabupaten Agam. Apa saja kegiatan mereka? Di samping ikut dalam proses perencanaan, mereka memanfaatkan waktu luang, dan mereka juga berkontribusi dalam pembangunan, khususnya dalam mewujudkan Kabupaten Agam Layak Anak. Apa yang mereka, misalnya di bidang pendidikan. Sekarang nih kan banyak nih anak-anak kita yang kelas 2, kelas 3 SD tidak bisa baca tulis. Karena dampak corona kemarin. Sekolah daring, mereka tidak bisa baca tulis. Banyak. Nah, anak-anak ini ada program, misal setiap hari Jumat kan cepat pulang sekolah. Program di sekitar mereka kumpulkan anak-anak yang tidak bisa baca tulis ini, mereka ikut membantu agar anak-anak ini dengan cara mereka cepat untuk bisa baca dan tulis. Itu contoh. Kayak sebuah kelas untuk. Iya, tapi sambil bermain. Mereka ada tempat bermain anak, jadi sambil bermain nanti ditempel ke dinding yang kayak gitu. Ini apa gitu kan. Iya, Bu. Lalu mereka juga mengembangkan bakat dan minat di bidang seni dan olahraga juga, memanfaatkan waktu luang, lalu juga bagaimana mereka berperan sebagai pelopor dan pelapor, membawa agen perubahan, membawa perubahan ke arah-arah yang lebih baik. Nah, kalau kegiatannya banyak, selama kegiatan kita hari ini pun biasa di forum anak agam melalui podcast. Selama masa pandemi mereka sibuk podcast, karena tidak boleh kan kumpul-kumpul kayak gitu kan. Tapi mereka juga seperti HP, pemanfaatan HP. Ketika kita orang tua masih sibuk, gimana sih menghentikan anak untuk menggunakan HP yang tidak bijak, mereka sudah jalankan. Malam minggu tanpa HP, Sabtu Minggu tanpa HP. Ada trainingnya juga. Mereka dengan aktif berkegiatan dalam komunitasnya, menggiatkan permainan tradisional, melakukan sosialisasi hak anak, perlindungan anak, bekerja sama dengan Puspaga Agam, curhat teman sebaya. Itu tidak butuh HP. Jadi HP-nya dibiarin aja. Ya dibiar, kalau mereka berkumpul, HP-nya biasa dikumpulin. Benar-benar dipadatin kegiatannya. Ya, memang dipadatin, tidak sempat. Kalau mereka ada pertemuan, sosialisasi atau seperti apa, HP-nya dikumpulin, ditaruh plastik, dikasih nama, dikasih ke panitia. Mereka seperti itu. Malam minggu tidak ada gunakan HP. Tidak boleh ada gunakan HP malam minggu. Karena mereka harus ada bersosialisasi, berinteraksi dalam komunitasnya. Dan di forum anak agam, keterwakilan seluruh kelompok anak itu ada. Yang suka seni, yang suka olahraga, yang dari anak terlantar, yang dari anak disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum,
anak eks korban kekerasan. Semuanya ada di Forum Anak Daerah Kabupaten Agam. Keterwakilan mereka itu ada di kepengurusan Forum Anak, dan mereka difasilitasi untuk edukasi, untuk BIMTEK segala macam yang meningkatkan kapasitas mereka. Itu mereka dibantu oleh alumni pengurus-pengurus sebelumnya. Wah. Sehingga tidak banyak biaya yang harus Iya. kita keluarkan. Mereka juga memfasilitasi pembentukan forum anak di nagari dan di kecamatan. Tapi ingat bahwa kegiatan forum anak itu betul-betul hanya mengisi waktu luang. Kalau mereka kegiatan ya di sore hari, di hari Sabtu sore sampai hari Minggu. Jadi nobar tiap malam Minggu. Kadang-kadang nginap juga di forum anak, di sekretariat forum anak, dan orang tua mereka tuh tahu itu. Orang tua mereka tahu bahwa mereka berkegiatan positif di forum anak. Mereka bisa saksikan dan lihat sendiri hasilnya gitu. Karena alumni forum anak Agam itu rata-rata diterimanya di perguruan tinggi negeri, walaupun dia tidak juara di sekolahnya, alhamdulillah. Wah, luar biasa sekali, Ada Bu. UI, IPB, ITB apa yang tidak ada gitu. Kalau untuk di Sumbar saja mudah sekali mereka untuk dapatkan, alhamdulillah gitu. Karena itu tadi mereka lebih mampu menganalisa gitu. Karena adanya dorongan positif dari forum anak tadi mungkin Ibu ya. Ya, Bisa dari kelompok anak ya. bisa mengembangkan lagi prestasi anaknya. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk target yang Ibu inginkan setelah sosialisasi ramah perempuan dan peduli anak ini apa? Ya, kalau khusus Kamanghilia ya, Ya, khusus. ada perubahan gitu. Ada perubahan yang kita lihat di Kamanghilia, bahwa kita melihat di Kamanghilia banyak aktivis relawan yang saya yakin peduli terhadap perempuan dan anak. Bagaimana kalau relawan ini kita SK-kan itu, kita legalkan itu melalui keputusan wali nagarinya. Itu sehingga mereka pun bergerak lebih enak. Saya turun ketika misalnya ada permasalahan perempuan di dalam keluarganya, dia bermasalah, kita enak masuknya gitu, sehingga tidak lagi dianggap itu ranah privat. Mereka pun ketika mengedukasi pun enak, karena dia diakui sebagai relawan aktivis disahkan dengan keputusan wali nagarinya Dengan gitu. adanya SK tadi. Sehingga ketika orang bilang ngapain sih ikut campur urusan gue misalnya kayak gitu kan, dia sudah bilang saya memang ditugaskan untuk ini, untuk membantu sehingga keluarga ini misalnya perempuan dan anak ini lebih berdaya, membantu menyelesaikan permasalahan mereka, membantu berkomunikasi dengan pihak lain yang akan membantu juga penyelesaian masalah mereka. Mungkin tidak selesai semuanya di relawan kita, tapi perlu bekerja sama, perlu membangun jejaring dengan yang lain, dan dengan siapapun bekerja sama dan membangun jejaring itu hendaknya orang-orang yang memang akan membantu perempuan dan anak yang mempunyai masalah ini. Harapannya seperti itu. Jadi kita mengharapkan sesudah ini akan ada perubahan di Nagari Kamanghilia. Apakah lebih banyak lagi aktivis yang terlibat? Kalau memang ada kasus, kita mengharapkan itu tidak ada kasus. Kalau memang ada kasus, kita bisa tangani, selesaikan. Ketika itu ranah pidana yang terkait dengan anak, kita harus teruskan ke ranah hukum. Jangan sampai nanti kita bilang tidak ada kasus, ternyata ada kasus 1-2 tidak terselesaikan, sehingga itu akan menjadi merebak lebih banyak lagi korban-korban yang akan timbul gitu kan. Karena kita tidak bisa juga melihat di daerah itu tidak ada kasus. Saya tidak melihat ada satu daerah yang tidak ada kasus. Cuma kita harapkan kasus itu sebisa mungkin bisa kita selesaikan. Ada mekanisme untuk menyelesaikan kasus permasalahan perempuan dan anak ini di Nagari Kamanghilia. Ada SOP-nya, kita harapkan seperti itu. Mungkin gitu, Bu Nabila. Iya Bu, terakhir untuk penutup nih Bu, apa harapan Ibu terhadap perempuan dan anak yang ada di Indonesia? Iya, lebih maju, lebih berdaya lah gitu kan, bahwa kita dengan potensi yang luar biasa sebetulnya, dengan berbagai keistimewaan juga yang sudah diberikan oleh pemerintah juga, seperti di bidang politik, intervensi 30% wakil itu untuk bacalek itu harus perempuan. Kita memanfaatkan keistimewaan itulah hendaknya gitu. Kita harus berani bersuara, tapi ingat bahwa kodrat kita sebagai perempuan ketika kita sudah berkeluarga, kita ingat bahwa kita adalah ibu rumah tangga, hormat tetap kepada suami. Apapun kegiatan kita sebagai perempuan, semaju apapun kita, hendaknya kegiatan itu direstui, disetujui didukung oleh suami dan keluarga, oleh anak juga. Ingat bahwa
pengasuhan anak tetap utama, karena itu arahan presiden salah satu bagaimana meningkatkan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan yang positif, itu tetap tidak kita tinggalkan. Jangan ketika kita sudah berdaya lalu kita lupakan kodrat kita lupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai perempuan. Anak pun seperti itu, ketika dia bersuaralah dengan cara yang sopan, bagaimana dia dengan orang tua. Jangan dia berpikir hak-haknya dia saja yang banyak, tapi tugasnya sebagai anak sesuai dengan Undang-Undang 35 2014 itu dia tidak dijalankan gitu. Karena kita ketika bersosialisasi, melakukan sosialisasi dengan forum anak itu yang kita kedepankan selalu tugas dan kewajibannya dulu, baru hak-haknya gitu. Tapi apapun itu, apapun kegiatan kita mengharapkan segalanya itu kepentingan terbaik bagi anak. Pentingan terbaik bagi anak. Jangan lupa dengan hak-hak anak setelah misalnya perempuan ini sudah berdaya, sudah gitu. mandiri, Lupa dengan keluarga, dengan suami gitu kan. Jangan sampai ya Bu ya. Jangan sampai gitu. Baiklah pemirsa setia Kamang Hilya Channel, mungkin sekian perbincangan kita bersama Ibu Wati dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video kita. Sampai jumpa.